Roh Kudus kebaik dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hidup, sepanjang umur hidup kami Yesus baik selamanya. Pada saat ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini, semua murid-murid-Mu haus akan hadirat-Mu, haus akan kebenaran firman-Mu. Dan yang percaya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, mengurapi setiap kami, pimpin setiap kami percaya pujian-pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pakai semua murid-murid di tempat ini jadi saksi-Mu Tuhan, jadi terang, jadi garam dimanapun kami berada Tuhan. Kau berkati serta lingkungan ini, dan kami percaya Tuhan Roh Kudus yang mengambil alih semua ibadah kami. Kami telah segala pekerjaan setan, perjalanan segala macam penusuk yang melalui setiap perlawanan, yang melalui Roh Kudus untuk bekerja. Kami telah tidak berkuasa, tidak mencapai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap bersuka cita di dalam Tuhan. Yang siap bersuka cita di dalam Tuhan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Lebih semangat lagi berdoa dirinya. Bagaimana kami sepanjang minggu ini? Luar biasa di dalam Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita bagi Tuhan. Mari kita menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita katakan, aku diberkati.
beri Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Karena semua hal apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semua hal yang apa yang baik yang terjadi dalam hidup, semua karena karya Tuhan, semua karena perbuatan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu hidup kita ini hanya untuk menyembah Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita untuk memuji Tuhan. Mari semua kita mulai mengenal Tuhan di masa muda
menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus Kristus, Engkau menciptakan kami semuanya, segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami, semuanya baik adanya. Terima kasih Bapak buat kesempatan pada malam hari ini. Kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ajari kami, untuk kami melalui Kudus-Mu yang berbicara, yang bekerja di tengah-tengah kami, memenuhi hati dan pikiran kami di tempat ini. Dalam kuasa-Mu bekerja, Engkau menguasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Dalam pengertian daripada Kudus mengalir atas kami di tempat ini. Dalam skala pujian setan, kuasa roh jahat, pengertian akan firman Tuhan, dalam nama Yesus, keraskan hati, dalam nama Yesus, hanya tinggalkan kami demi nama Tuhan. Saudara, kuasa-Mu di tempat ini untuk menghalangi kami untuk menerima berkat daripada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama dan segala raja. Dalam keberkati hamba-Mu ini, dalam Roh Kudus-Mu berbicara, kami semua di tempat ini berkati melalui firman Tuhan yang kami belajar malam ini bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih. Haleluya. Lebih kencang lagi, haleluya. Coba sebelum kita masuk langsung ke firman Tuhan malam hari ini, coba disapa kanan kirinya, disalam kanan kirinya. Katakan, gimana kabarnya? Apakah hari ini baik-baik saja? Kalau kelihatannya murung, coba dulu buat dia ketawa, buat dia tersenyum, hibur dulu hatinya. Adakah diri kanan kiri depan belakang saudara, dia lagi sepertinya ada beban yang sangat berat? Coba saudara hibur, bilang nanti setelah ini kita makan dulu, makan bareng-bareng tuh di depan. Haleluya. Semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa, saya mengucapkan kepada Tuhan buat kesempatan malam hari ini bisa sharing firman Tuhan bagi teman-teman di tempat ini. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang apa ini? Haleluya. Pernahkah saudara terbesit dalam pikiran saudara, what is the purpose of my life? Apa tujuan hidup saya? Terus kenapa saya ada di sini? Mungkin di tempat sekarang saudara berada, mungkin saudara pernah berpikir, kenapa saya ada di Ambarawa? Kenapa saya ada di Semarang? Kenapa saya sekolahnya di Setiapari? Kenapa saya kerjanya di Sumbiri, mana lagi? Starlight, apalagi Putih Wuri, terus Pinnacle, Samsung ya, Libra belum ya, Libra, apa lagi? Golden. Kenapa? Why? Kenapa harus di Ambarawa juga? Ya mungkin yang sudah melayani, kenapa saya ada di sini? Yang belum melayani, kenapa? Dan untuk apa saya hidup? Pernah saudara bertanya seperti itu? Yang pernah coba bertanya? Haleluya. Sebagian ada yang bertanya, sebagian tidak. Mungkin ada beberapa dari kita yang kayak, oh, tujuan hidup saya ya udah, saya kerja, dapat duit, makan, jalan-jalan, setelah itu apa? Membentuk keluarga, punya anak, punya mobil, beli rumah, beli apa? Mungkin ada satu tujuan yang kayak, pengen jalan-jalan ke seluruh dunia. Tujuan hidup saya mau menjelajahi seluruh dunia. Jadi saya harus kerja dengan keras supaya saya punya dapat uang. Atau mungkin saya mau tujuan saya nanti saya bisa membahagiakan keluarga saya. Pasti di sini semuanya di tempat ini pasti ada keinginan seperti itu kan? Atau mungkin ada hal-hal yang lain lagi.
mulai mengingat, saya mulai merenung. Ya. Biasa kalau sendiri kan banyak sekali pikiran kita tentang kuliah kita, pekerjaan kita, tentang bagaimana hidup kita, ya bagaimana keluarga kita. Pasti kita kayak contohnya keluarga kita biasa-biasa aja, dalam keadaan susah, kita juga keadaannya seperti ini, kita tidak bisa menolong. Bagaimana saya? Kenapa Tuhan menciptakan saya? Atau mungkin ada keluarganya yang dari ketika dia lahir keluarganya sudah kacau, broken home. Tapi saudara lahir, kenapa saya ada ya? Tapi dengan keluarga yang seperti ini. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi yang mungkin saudara belum pernah, masa tidak dapat jawabannya. Kenapa saya bisa ada di sini? Apakah cuman sekedar ya udah supaya saya bisa jadi orang, supaya saya bisa berkumpul sama seperti manusia-manusia pada umumnya. Saya bekerja, saya makan, saya minum, atau lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin secara umum, secara pandangan sosial, hidup itu hanya sekedar kita mencari kebahagiaan, ketenaran, mencari popularitas, mencari nama ya, supaya dikenal banyak orang, atau mungkin tujuan kita supaya nanti ketika nanti kita sudah berkeluarga, kita punya keluarga yang sudah sukses semuanya atau lain sebagainya. Kita ada keinginan dalam diri saudara. Adalah hal yang kayak, oh tujuan saya supaya saya bahagia aja. Kalau orang lain, udahlah nanti saya dulu, nanti saya bahagia, keluarga saya bahagia. Namun saudara, malam hari ini saya mau sharing kepada saudara-saudari. Mungkin beberapa dari kita di sini ada yang masih bingung terhadap tujuan hidupnya. Ada yang kayak, ya udahlah biarlah seperti air yang mengalir, ikut aja arusnya. Dimanapun kita dibawa, curang kayak udah datang aja, ikut aja arusnya, kayak pasrah akan keadaan. Ya karena nggak punya tujuan hidup. Mungkin ada di sini debat ini dari kita masing-masing ada yang kayak masih bingung dengan tujuan hidupnya. Aduh, saya sebenarnya tujuannya apa sih dalam hidup? Apa sih yang harus saya capai dalam hidup saya? Nah mungkin dalam pekerjaan yang kita pengen capai, contohnya, oh bagaimana supaya nanti atasan saya senang dengan saya, atau saya bekerja bagaimana supaya gaji saya bisa jadi 2 digit, 3 digit, ya. Atau mungkin di sekolah bagaimana saya bisa bersekolah nanti supaya nilai saya bisa 4, IPK-nya. Atau mungkin banyak hal lagi yang kita terlalu tinggi ya. Ya mungkin ada hal-hal yang lain lagi yang ingin kita tuju ke depannya. Nanti saya berkeluarga, punya suami atau punya istri yang sudah sukses, atau saya juga sukses, keluarga saya juga nanti sukses, ya dalam keadaan keadaan keluarganya baiklah seperti itu. Nggak mungkin kan kita tujuannya di sini tuh supaya kita, ya contoh ya teman-teman datang di sini supaya kita cuma duduk makan doang, enggak, tapi kita tujuannya bekerja supaya kita bisa hidup, kita bisa mendapatkan penghasilan, mendapatkan pendidikan juga. Namun yang paling penting kita perlu tahu adalah saudara-saudari, dari mana asal kita. Sebelum kita tahu tujuan kita apa, kita harus tahu dulu asal kita dari mana. Coba next slide. Haleluya. Oke. Kalau menurut manusia, mungkin tujuannya kayak supaya saya bahagia, supaya nama saya tenar. Tetapi Tuhan, menurut Tuhan apa? Apa tujuan hidup menurut Tuhan? Kita baca dulu di Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya. Jadi siapa yang sebenarnya tahu tujuan kita? Tujuan hidup kita maksudnya.